mengajar banyak begitu, lama. Sebentar saja saya hanya menyampaikan beberapa hal terkait tugas besar. Tugas besar yang sudah saya sampaikan lewat Tabrisa kemarin ya, Tabrisa dan Mila kemarin. Dan saya kira bahwa kelas A ya sudah membagi kelompoknya. Silahkan nanti bisa dimulai untuk menyelesaikan. Untuk memulainya ini saya akan membahas beberapa hal untuk proses pengerjaannya. Jelaskan sedikit lah, mungkin setengah jam begitu. Kemudian sebelum saya mulai, terkait dengan UTS, ini sudah minggu ke-7 ya. Nanti minggu depan kalian sudah memasuki minggu 8 periode UTS. Soal UTS akan saya berikan dalam bentuk take home test begitu ya, take home test yang kalian harus kerjakan dalam dalam jangka waktu tertentu yang nanti diupload via MS Team saja. Saya akan berikan nanti via assignments di MS Team begitu ya. Kemudian sekali lagi bahwa tugas besar merupakan bagian dari perkuliahan kita yang 3 SKS yang terbagi antara tatap muka walaupun lewat daring ya, plus pengerjaan tugas besar. Juga tentu saja nanti dalam proses pengerjaannya kalian tetap harus bimbingan begitu ya, untuk membahas hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi, didiskusikan, ditanyakan, dan lain sebagainya. Baik, jadi akan saya mulai saja bahwa kemarin saya sudah menyampaikan beberapa file, ada 12 kalau tidak salah, 12 file dokumen kerangka acuan begitu ya, dokumen kerangka acuan yang masih menggunakan format lama. Format lama itu menggunakan PP 27 2012 dan turunannya begitu ya. Dan sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa sekarang sudah ada PP yang baru, PP 22 2021 yang kemudian mengatur format baru begitu ya, mengatur format baru yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan format yang lama yang diatur di dalam PP yang lama. Tugas kalian di dalam tugas besar ini adalah menyusun kerangka acuan. Dalam hari ini adalah formulir kerangka acuan. Tidak menyusun AMDAL secara penuh begitu ya, karena saya kira tidak memungkinkan dalam waktu yang hanya setengah semester, dan juga memang prosesnya panjang begitu ya. Sehingga tugas besarnya hanya menyusun KA, dan ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir begitu ya. Kemudian KA yang kalian harus susun pun bukan mulai dari nol, tetapi lebih mengkonversi kerangka acuan dari format lama yang sudah saya sampaikan ke kerangka acuan format yang baru. Dalam hal ini adalah format yang sesuai pada lampiran 2 PP 22 tahun 2021. Nah, sekarang kita akan coba lihat format yang baru itu seperti apa. Ini adalah lampiran, lampiran 2 ya, bukan lampiran 1. Lampiran 2 PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di lampiran 2 itu khusus untuk pedoman pengisian formulir kerangka acuan begitu ya, yang pertama, bagian yang pertama. Jadi seperti sekedar mengulang sebentar ya, tujuan dan fungsi formulir KA seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa KA itu fungsinya sama seperti proposal begitu ya, seperti proposal yang kalian susun pada saat membuat tugas akhir, menyelesaikan tugas akhir. Jadi merumuskan lingkup dan kedalaman studi andal. Kemudian yang penting saya beri highlight warna kuning itu adalah merumuskan dampak penting hipotetik atau DPH begitu ya. Nanti saya minta Anda membaca secara utuh begitu ya, file
KA yang yang sudah saya sampaikan. Karena sebenarnya dari sisi format dan substansi yang lama itu lebih lengkap. Alurnya lebih komplit begitu ya, lebih komplit, lebih lengkap. Karena memang pada saat itu KA itu disebut sebagai dokumen. Sedangkan yang baru ini sudah disebut sebagai formulir, sehingga memang disimplifikasi begitu ya. Disimplifikasi. Konsekuensi bahwa yang lama itu memerlukan proses yang lebih waktunya lebih panjang begitu ya dibandingkan menyusun formulir. Sementara memang kita dituntut untuk menyelesaikan proses perizinan itu dengan cepat, sehingga pemerintah kemudian mensimplifikasi kerangka acuan ini salah satunya. Oke, jadi satu DPH nanti yang menjadi outcome daripada formulir kerangka acuan, kemudian mengarahkan studi andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, waktu yang tersedia. Baik, kemudian kita masuk di bagian yang kedua yang penting saya pikir adalah muatan formulir kerangka acuan. Jadi nanti ini adalah sistematika atau guidance lah bagi kalian untuk menyusun formulir kerangka acuan yang pada dasarnya terdiri dari 3 bagian utama begitu ya. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum itu adalah informasi umum formulir kerangka acuan yang berisi nama usaha dan atau kegiatan. Jadi misal bikin hotel apa, bikin jalan tol apa, bikin waduk apa, bikin bendungan apa, bikin apartemen apa, bikin mall apa, dan lain sebagainya. Itu adalah nama usaha dan atau kegiatan. Kemudian nama jabatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Jadi misalnya dibuat oleh PTA, direkturnya ini atau penanggung jawabnya ini jabatan sebagai direktur utama, begitu alamatnya di mana dan lain sebagainya. Itu secara lengkap dimunculkan atau dicantumkan pada bagian B. Kemudian bagian C itu berisi tentang penyusun AMDAL. Tentu saja nanti adalah nama-nama kalian begitu sebagai satu tim yang nanti diisi nama dan NIM gitulah, nama dan NIM. Kalau nanti silahkan dibagi sendiri siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi anggota, siapa yang menjadi tenaga ahli apa, tenaga ahli itu dan lain sebagainya ya, silahkan seolah-olah ini multidisiplin begitu. Kemudian deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan ini adalah berisi tentang usaha dan atau kegiatan yang dimulai dari tahap prakonstruksi sampai dengan tahap operasional, itu yang lazim begitu ya, walaupun ada tahap pasca konstruksi tetapi jarang, kecuali untuk pertambangan begitu ya, memang ada tahap pasca konstruksi. Mohon maaf, pasca operasi. Ini isinya dijelaskan begitu ya, kegiatannya apa saja, bangun menggunakan alat apa, menggunakan bahan apa, tenaga kerjanya apa, nanti bentuk bangunan apa, bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Itu secara secara lengkap begitulah dicantumkan dalam bagian D. Kemudian lokasi, ini adalah lokasinya ada di mana secara administratif, sampai ke tataran desa ya, kalau di AMDAL itu sampai ke tataran desa. Kemudian kecamatan mana, desa bisa lebih dari satu, kemudian kecamatan juga bisa lebih dari satu, kabupaten kota pun bisa lebih dari satu kalau memang kebetulan kegiatannya berbentuk koridor yang panjang begitu ya. Di provinsi mana itu dicantumkan. Kemudian di bagian ini tentu saja ada peta yang harus kalian buat begitu ya, peta lokasi usaha dan atau kegiatan. Kemudian selanjutnya hasil pelibatan masyarakat. Hasil pelibatan masyarakat itu adalah rekaman begitu ya, rekaman record yang berupa foto, berita acara, kemudian notulensi, kesimpulan yang diperoleh pada saat melakukan pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat itu kan melalui proses pengumuman dan konsultasi publik. Dari poin 1 begitu ya, informasi umum itu semua sudah ada pada file yang sudah saya bagi
hanya memang bentuknya berbeda. Jadi pada prinsipnya kalian tinggal merubah saja dari format yang lama menjadi format yang sekarang, menjadi format yang baru. Tetapi substansinya relatif sudah lengkap begitu ya. Silahkan nanti kalau memang ada beberapa yang masih belum lengkap, bisa dilengkapi, bisa dimodifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang kedua adalah pelingkupan. Pelingkupan itu berisi rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak. Jadi tidak semua rencana usaha dan atau kegiatan tentu saja berpotensi menghasilkan dampak, tetapi hanya beberapa saja begitu ya. Nanti kalian bisa lihat di file yang saya bagikan itu. Silahkan dibaca. Sebaiknya semua anggota kelompok bisa memiliki file yang sama begitu ya. Kemudian semuanya membaca dan memahami begitu, karena sebenarnya cerita utuhnya itu ada di dokumen KA yang lama itu, yang nanti akan kalian konversi. Itu cerita utuhnya ada di sana. Jadi sebenarnya lebih lengkap sekali lagi. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup yang sudah direncanakan, ini apa saja? Contohnya begini, kalau misalnya ada pabrik begitu ya, ada industri yang menghasilkan air limbah dan kemudian menghasilkan emisi, dan bukan kebetulan ya, dan industri tersebut sudah menyiapkan pengelolaannya, tentu saja melalui pembuatan IPAL dan juga melalui pembuatan set atau seperangkat alat pengendali pencemar udara begitu ya. Berarti itu merupakan kegiatan yang sudah kegiatan pengelolaan yang sudah disiapkan begitu ya. Jadi saya mau bikin pabrik, saya sudah tahu ada air limbah yang dihasilkan, maka saya menyiapkan konstruksi IPAL-nya, lokasinya di mana, sistemnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu berarti termasuk kegiatan yang sudah direncanakan pengelolaannya, begitu ya. Jadi gampangnya begitu, yang saya kira kalian lebih mudah untuk memahami. Kemudian rona lingkungan dan dampak itu adalah sangat terkait dengan ini ya. Nanti dampak potensial dan komponen rona lingkungan terkena dampak. Serta yang A itu nanti saling terkait. Jadi rona itu ya kualitas udara, ya kebisingan, ya kualitas air, kemudian masyarakat. Masyarakat itu ada persepsi, kemudian di kesehatan masyarakat itu ada sanitasi lingkungan. Biasanya ada prevalensi penyakit. Sosial itu ada persepsi masyarakat, ada peningkatan pendapatan. Itu rona, kondisi sekarang itu seperti apa. Tentu saja kalau kalian itu menyusun biasanya kalau di TA itu gambaran umum begitulah. Gambaran umum wilayah. Tapi yang kalian biasanya di TA kan begitu ya, ada banyak demografinya itu, jumlah penduduk, kepadatan, sekolah, dan lain sebagainya, data-data yang diperlukan. Tetapi kalau di AMDAL itu disebut sebagai rona lingkungan, begitu ya. Rona lingkungan tentu saja spesifik pada hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Misalnya kondisi kualitas udara ambien, kondisi perairan sungai, kondisi hidrologi, kondisi apa segala macam gitu ya. Nanti silahkan. Ini pun sudah ada di dalam file yang kalian peroleh begitu ya. Dan untuk catatan memang di kerangka acuan itu rona masih bersifat data primer, data sekunder begitu ya, data yang disajikan memang data sekunder. Nanti pada saat sudah masuk di dokumen ANDAL itu datanya sudah data primer. Hasil sampling, hasil pengukuran dan lain sebagainya masuk ke sana. Kemudian dampak potensial ini adalah menginventarisir dan mengidentifikasi dampak lingkungan yang muncul karena kegiatan yang A ini begitu ya. Kegiatan yang A. Misalnya kondisi kegiatan A, usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak adalah mobilisasi material konstruksi misalnya. Maka dampak yang muncul itu disebut sebagai dampak potensial. Silakan nanti bisa diidentifikasi, diinventarisir, misalnya timbulnya kebisingan, adanya penurunan kualitas udara akibat mobil konstruksi yang mondar-mandir,
terjadinya kemacetan lalu lintas begitu ya. Kemudian ada gangguan terhadap kenyamanan, gangguan terhadap persepsi masyarakat dan lain sebagainya. Jadi itulah disebut dampak potensial. Nanti masing-masing kegiatan itu akan menghasilkan dampak potensial spesifik sendiri-sendiri begitu ya, dampak potensial spesifik sendiri-sendiri. Tentu saja nanti ini berupa identifikasi dan inventarisasi yang menghasilkan long list begitu ya, daftar panjang dampak potensial yang muncul. Sebenarnya di dalam file yang saya bagi ini juga sudah ada, hanya silahkan kalian bisa memodifikasi, bisa mengganti, merubah berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Jadi sebaiknya demikian ya, dicoba, karena file yang saya bagikan itu bukan file yang final, bukan yang sempurna, karena masing-masing penyusun itu tentu saja akan memiliki pandangan yang berbeda-beda begitu ya, sehingga saya tidak minta Anda untuk hanya sekedar mengkonversi format saja, tetapi silahkan sekaligus dipahami substansinya, isinya, sekaligus kalau memang dikira itu tidak benar, kalian kira itu salah, kurang tepat dan lain sebagainya, ya silahkan bisa dirubah. Jadi bebas. Kemudian evaluasi dampak potensial, nanti saya pikir ini akan lebih bisa saya jelaskan pada saat kalian sudah mulai menyusun ya, karena ini perlu proses yang yang cukup, bukan panjang tapi sebenarnya proses ini itu berjalan secara berurutan begitu ya. Jadi kalau kalian sudah melakukan ini dan ini nanti baru kena ini, baru nanti masuk ke sini, dari masuk ke sini. Sehingga memang nanti saya harapkan dalam proses bimbingan itu nanti pemahaman kalian akan semakin meningkat begitu ya, semakin meningkat. Saya tidak minta Anda untuk memahami itu sekarang, tetapi nanti dengan berjalannya proses asistensi atau bimbingan, nanti pemahaman itu akan semakin baik begitu ya. Kemudian nanti ada batas wilayah studi yang menjadi batas dibagi menjadi batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Silakan nanti bisa dibaca, dan sekali lagi nanti kalian akan lebih memahami pada saat sudah mulai mengerjakan begitu ya. Biasanya dimulai dari bingung dulu, nanti kalau bingung dibaca lagi, nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan pada saat bimbingan, dan mestinya setelah itu kalian menjadi paham begitu ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah metode studi begitu. Jadi ini sama prinsipnya seperti kalian menyusun tugas akhir begitu ya. Di bab 3 itu atau bagian 3 adalah metode studi. Baik itu metode pengumpulan dan analisis data. Kemudian ada metode perakiraan dampak penting. Jadi ini saya kira menjadi satu wawasan bagi kalian ya, bahwa di dalam metode itu ada tata cara memperakirakan dampak, apakah itu dampak kualitas udara, kualitas air, kebisingan, getaran, dan lain sebagainya. Kemudian metode evaluasi dampak secara holistik, nanti sekali lagi ini akan bisa saya jelaskan pada saat kalian sudah mulai berproses untuk menyusun begitu ya. Baik, yang penting adalah ini begitu ya, bahwa semua informasi yang dijelaskan di atas disampaikan dalam bentuk formulir begitu ya, dalam bentuk formulir kerangka acuan sebagai berikut. Jadi nanti bentuknya adalah form seperti ini begitu ya. Jadi isian seperti ini. Jadi sebenarnya apa yang saya jelaskan tadi itu terbagi-bagi menjadi isian yang dituangkan di dalam kolom-kolom ini begitu ya. Kolom-kolom ini. Jadi mulai tahap prakonstruksi, konstruksi, tahap operasi, dan jika dimungkinkan ada tahap pasca operasi. Demikian juga metode studi juga dibuat dalam bentuk tabel yang memang ini merepresentasikan sebuah formulir, bukan sebuah dokumen begitu ya. Nanti kalau dibikin naratif normal begitu nanti jadinya dokumen lagi. Memang ini dalam konteks menyederhanakan kerangka acuan supaya proses itu menjadi lebih
mudah begitu ya, menjadi lebih mudah dan lebih cepat begitu. Jadi ini nanti format yang jadinya nanti formatnya seperti ini ya. Kalau kalian file yang kalian terima itu masih format dokumen yang lengkap begitu ya, dokumen yang lengkap yang rigid begitu. Kalau ini sudah lebih jauh lebih simple begitu ya. Tetapi memang semuanya dicoba untuk dicantumkan begitu ya, dicantumkan, tetapi hanya modelnya model tabel atau model matriks seperti ini begitu. Baik, jadi kurang lebih itu hal-hal yang terkait dengan tata cara menyelesaikan tugas besar untuk dokumen lingkungan. Sekali lagi adalah untuk menyusun kerangka acuan, tapi sebenarnya mengkonversi kerangka acuan dari versi yang lama menjadi versi yang sekarang berdasarkan PP 22 2021. Untuk PP-nya sudah saya sampaikan ya, sudah saya berikan ya di lampiran 2-nya. Baik, ada pertanyaan mungkin. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait dengan tugas besar penyelesaiannya. Sudah jelas? Sementara ini belum, Pak. Masih Sudah jelas? boleh lanjut. Iya. Baik, kalau sudah jelas sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan itu sih. Di tatap muka, karena dari sisi materi saya anggap sampai tengah semester ini sudah selesai begitu ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan sampai DLH, DPLH begitu. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan Prof. Syafruddin setelah UTS begitu ya. Jadi memang pertemuan kali ini memang saya khususkan untuk membahas tugas besar begitu ya secara singkat. Gitu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja. Ada yang masih belum bisa absen? Muhammad Atalah ada? Agita Mutia? Ratu Aryani? Hadir Pak, tadi absen saya tidak ditemukan tulisannya. Oke. Ratu Aryani ya. Iya Pak, terima kasih Amin Pak. Tias. Yuk. Hadir, Amin Tias. Pak. Amin Tias. Hadir. Ada. Halaman ketiga lengkap. Fikri. Haikal. Fikri Haikal. Abdullah Kamil Rais. Udah ya, udah semua ya. Ada yang sudah hadir di sini tetapi belum saya panggil atau belum bisa absen? Muhammad Atalah, Agita Mutia. Saya ulangi lagi. Fikri Haikal. Abdullah Kamil Rais. Maaf menyala, boleh minta barcode aja nggak ya Pak? Kenapa? Iya. Kok? Kenapa Tabrisa? Oh iya, maaf Pak, sinyalnya hilang. Iya, soalnya ada yang minta barcode-nya Pak. Nah, mereka bisa hadir nggak?
Ini sinyalnya itu Pak bermasalah. Bermasalah. Eh, siapa yang sinyalnya bermasalah? Agita Pak. Siapa? Agita Meltia. Ini lagi saya chat Pak. Agita Mutia. Ini ya Ardana ya. Iya. Izin aja ya. Iya Pak. Karena tidak hadir, nanti kalau saya tik hadir kan saya salah. Iya. Makasih Atau Pak. yuk sama-sama. Yang lain? Yang lain nggak ada yang chat saya sih Pak. Memang nggak ada berarti ya? Belum. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya kira kita bisa akhiri pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan mulai membahas tugas dengan kelompoknya masing-masing begitu ya. Kemudian jangan lupa belajar tentu saja walaupun nanti bentuknya take home test. Nanti tetap dipelajari lah, harus dipelajari, dibaca supaya nanti bisa menjawab dengan baik begitu ya, menjawab dengan baik. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan nanti kalau sudah siap untuk bimbingan tugas besar bisa menghubungi saya, begitu nanti kita jadwalkan pertemuan lewat Teams. Tidak harus bareng semua begitu ya, tidak harus bareng semua. Artinya mungkin kalau kelompok 1 sudah siap mau bimbingan dulu ya tidak apa-apa. Kalau bareng kelompok 1 dan 5 bebas lah. Artinya kapan saja kalian sudah siap atau mungkin butuh diskusi, tanya dan lain sebagainya, nanti bisa. Gitu ya, tak bisa. Iya Pak, maaf Pak sebelumnya. Kalau untuk target untuk asistensi pertama itu sampai mana ya Pak? Bebas sih sebenarnya, kalian misalnya baru mau mulai terus bingung gitu ya boleh langsung Iya Pak. bimbing. Oh iya. Jadi nggak ada target-target. Jadi kalau mau bikin bab 2 bingung ya mulai lagi, nggak apa-apa. Bebas saja, anytime, kapan saja. Iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Sekali lagi selamat mengikuti UTS. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.